Yes, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya ingin kita masuk lebih dalam lagi waktu kita menyembah Tuhan. Kita minum dari sungainya Tuhan. Dan dalam sharing saya malam ini saya ingin bagikan tentang jangan tutupi kehausan kita dengan kepuasan yang palsu. Sekali lagi, jangan tutupi kehausan kita dengan kepuasan yang palsu. Ada cerita di dalam perjanjian baru, ini nyata benar-benar pernah terjadi. Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Pertemuan ini terjadi karena Yesus dalam satu perjalanan kemudian beristirahat di tepi sumur Yakub ini. Waktu Yesus beristirahat di situ, ada seorang perempuan Samaria datang siang hari untuk menimba air. Kemudian terjadi percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria ini, yang kemudian Yesus menjelaskan tentang kalau kamu minum dari air ini kamu akan haus lagi, tapi kalau kamu minum dari air yang kuberikan, kamu gak akan haus lagi. Di dalam Yohanes 4 ayat 13 dan ayat 14 kita baca cerita ini. Jadi saya tidak baca cerita semuanya, saya baca sebagian saja ayat 13 sampai 14. Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, yaitu air yang dihasilkan oleh bumi ini, yaitu sumur Yakub. Tetapi ayat selanjutnya, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Menarik sekali cerita ini. Kenapa? Karena wanita ini sudah punya 5 suami sebelumnya. Dia gonta-ganti. Kemudian suaminya yang sekarang, suami yang ke-6, itu bukan suaminya. Wanita ini mencoba menutupi kehausannya dalam cerita ini lewat 2 hal. Pertama, lewat air yang ada di sumur. Semua kita tentunya butuh minum. Kita butuh air. Tapi yang kedua, kalau ini cuma kehausan jasmani, ada namanya kehausan jiwa. Nah, kehausan jiwa dia coba tutupi dengan apa? Menikah, ganti pasangan, menikah lagi, cerai, ganti pasangan lagi. Dia coba tutupi kehausan jiwanya dengan mengganti-ganti pasangan. Bapak Ibu Saudara, kehausan jasmani, yaitu haus air minum, bisa dipuaskan dengan air, benar-benar air jasmani. Tapi kehausan jiwa itu tidak akan pernah bisa dipenuhi, dipuaskan oleh apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada apapun yang bisa memuaskannya. Nah, dalam hal ini wanita ini pelariannya dengan gonta-ganti pasangan. Dia berharap dia bisa mendapatkan kepuasan jiwa. Ternyata tidak. Dan menariknya, di dalam cerita ini Yesus kemudian sampai kepada satu pernyataan. Yesus bilang di ayat 37, di ayat 23 sampai ayat 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yesus sampai kepada pernyataan ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menarik sekali, dalam percakapan ini kemudian mereka sampai kepada Yesus bicara tentang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena
Salah satu cara di mana kita bisa puas ada lewat penyembahan. Ada cara yang lain, tentunya lewat kita membaca firman Tuhan. Ada cara yang lain lagi, lewat kita melayani Tuhan. Tapi saat ini saya fokus kepada menyembah. Waktu kita menyembah dalam roh dan kebenaran, kita akan minum dari sungainya Tuhan. Kita lihat, menyembah dalam roh dan kebenaran akan berdampak kita dipuaskan oleh roh Tuhan. Yohanes 7 ayat 37 sampai ayat 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yesus di dalam salah satu pesta Yahudi pada waktu itu sedang terjadi perayaan di orang Yahudi, yaitu perayaan Pondok Daud. Dan di puncak perayaan Pondok Daud ini Yesus tampil, kemudian Yesus perkenal tentang air sumber hidup ini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, perayaan Pondok Daud, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus." Lihat, bahkan lewat perayaan itu tidak bisa memberi kepuasan. Banyak orang mencari kepuasan lewat pesta-pesta, lewat hangout, lewat liburan. Kita nggak akan bisa mendapatkan kepuasan jiwa, apalagi kepuasan roh lewat acara demi acara. Lihat, bahkan acara yang kelihatannya rohani bagi orang Israel, Pondok Daun itu adalah peringatan acara rohani untuk orang Israel. Saya beritahu, acara-acara tidak akan membuat kita puas. Walaupun itu acara yang rohani kelihatannya, acara yang bersifat religius kelihatannya, tidak akan membuat kita puas. Karena bukan acara yang membuat kita puas, bukan kegiatannya yang membuat kita puas. Tetapi Alkitab bilang, barang siapa haus, baiknya ialah datang kepadaku dan minum. Yesuslah yang membuat kita puas. Ibadah tidak akan buat kita puas, Bapak Ibu Saudara. Kegiatan-kegiatan rohani tidak akan membuat kita puas. Apalagi dengan sekedar liburan, hangout, hadir dari satu pesta ke satu pesta, tidak akan membuat kita puas. Tapi Alkitab bilang, barang siapa haus, baiknya datang kepadaku. Datang kepada Yesus kalau kita ingin puas. Ayat selanjutnya, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Persis seperti Yohanes 4 tadi. Ada aliran-aliran air kehidupan mengalir dalam hati kita. Ayat 39, perhatikan. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh Kudus. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan diberi minum dari sungai Tuhan, dari roh Tuhan. Makanya Yohanes 4 bilang tadi, waktu kita datang menyembah dalam roh kita, karena di situ disebut roh kecil. Waktu kita menyembah dalam roh kecil kita kepada Allah yang roh besar itu, maka Roh Kudus akan datang dan memuaskan kita. Di dalam Mazmur 63 kita lihat seorang raja yang sangat terkenal. Mazmur 63 mulai ayat yang kedua. Seorang raja yang sangat terkenal, namanya Raja Daud. Dialah raja yang Israel yang paling terkenal yang pernah ada. Tapi dia berkata, bagaimana caranya dia mengalami kepuasan. Posisi, jabatan, kekayaan, bahkan istri-istrinya tidak bisa. Dia bukan cuma punya satu istri, ada beberapa istri. Tidak bisa membuat dia puas. Bahkan dia punya banyak anak, tidak bisa membuat dia puas. Dia punya banyak kekayaan, dia punya banyak pembantu, punya banyak pasukan-pasukan perang, tidak membuat dia puas. Tapi ini yang dia katakan waktu dia haus. Ya Allahku, ya Allah, Engkaulah Allahku. Lihat, aku mencari Engkau. Kekosongan di dalam jiwa kita itu gak bisa dipuaskan oleh yang lain selain oleh Allah sendiri. Dia bilang, jiwaku haus
haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Sudah lihat, ternyata kehausan jiwa manusia itu bisa sampai dalam kondisi kering kerontang seperti ini. Tanah yang kering, tandus, tiada berair. Sudah lihat tanah yang kering? Kalau pada musim paceklik itu biasanya sawah-sawah itu tanahnya pecah-pecah karena nggak ada air, kemarau. Pada musim itu tanahnya sangat tandus, tidak ada air, pecah-pecah. Kita akan mengalami jiwa yang retak kalau kita kering. Kita akan mengalami satu kehausan yang sangat dalam kalau kita kering. Ayat selanjutnya berkata, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Dia tahu hanya dengan masuk ke tempat kudus Tuhan, dia bisa dipuaskan. Artinya hanya dengan datang menyembah Tuhan, dia bisa dipuaskan. Ayat selanjutnya, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan membanggakan engkau. Dari apapun di dalam hidupmu, dia tahu hanya kasih setia Tuhan yang jauh lebih baik. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Jadi waktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami dikenyangkan seperti dengan lemak dan sumsum. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Itu yang membuat hidup kita penuh dengan syukur. Itu yang membuat hidup kita penuh dengan pujian. Kenapa? Karena kita dipuaskan dari kehidupan Allah. Kenapa orang penuh dengan persungutan? Kenapa orang penuh dengan gerutu, ngomel, komplain, ketidakpuasan? Karena mereka tidak pernah dipuaskan oleh sungai Tuhan, oleh kepuasan yang sejati. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau di sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bahkan lihat sampai di waktu tidurnya pun dia tetap haus, dia tetap rindu akan Tuhan. Jiwanya melekat kepada Tuhan. Karena dia tahu selama jiwanya melekat kepada Tuhan, dia akan terus menerima aliran-aliran dari kehidupan surgawi. Jangan pernah mencoba memuaskan kebutuhan jiwa kita, kehausan jiwa kita, kehausan rohani kita dengan perkara-perkara dunia. Itu adalah kepuasan yang palsu. Kita lihat Yeremia 2 ayat 13. Yeremia pasal yang kedua ayat 13, firman Tuhan berkata, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Lihat, Tuhan bilang 2 kali mereka berbuat jahat. Jahat dalam apa? Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Jadi kalau kita tinggalkan Tuhan sumber air yang hidup kita, itu adalah sebuah kejahatan. Makanya Daud bilang, aku mau melekat, jiwaku mau melekat kepadamu. Bahkan di saat dia terbaring di tempat tidur, akan tidur istirahat sepanjang malam, dia jiwanya melekat kepada Tuhan. Tapi orang Israel lewat Nabi Yeremia dinasihati, mereka sudah berbuat jahat karena mereka meninggalkan sumber air yang hidup. Caranya dengan apa? Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Waktu kita menggali kolam, artinya kita cari sumur yang lain, bukan dari sumur Tuhan. Alkitab bilang kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Jangan pernah cari di kolam-kolam yang lain di dunia ini. Saudara nggak akan dapatkan kepuasan di media sosial. Saudara nggak akan bisa mendapatkan kepuasan di acara-acara entertain. Memang tidak salah. Saudara mungkin nonton film, mungkin saudara lihat media sosial, berita, dan nggak ada yang salah. Liburan pun nggak ada yang salah.
Tapi saya beritahu, kalau sudah berharap dari situ sudah akan dapat kepuasan, itu salah. Bahkan itu sebuah kejahatan. Kepuasan kita hanya bisa datang dari sungai yang sejati, air yang sejati, sumur yang sejati, yaitu dari Tuhan sendiri. Jangan pernah beralih kepada hal-hal yang lain. Kita akan haus, kita akan mengalami kering kerontang, pecah-pecah. Bahkan kita akan melakukan satu dosa kepada dosa yang lain, seperti wanita Samaria tadi. Ganti pasangan. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengalami kepuasan. Mazmur 36 ayat yang ke-9. Mazmur 36 ayat yang ke-9. Ini ayat terakhir. Firman Tuhan berkata, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Datang dalam kediaman Tuhan. Belajar mengenyangkan diri kita di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Jangan coba puaskan jiwa kita dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Tidak salah Bapak Ibu Saudara, menikmati kesenangan duniawi tidak salah. Tapi jangan jadikan itu pelarian untuk kita capai kepuasan. Atau jangan biarkan kesenangan-kesenangan duniawi, sumur-sumur duniawi, air duniawi menutup kerinduan kita akan Allah. Kepuasan yang sejati hanya kita dapat di dalam Tuhan. Jangan biarkan kepuasan-kepuasan yang palsu menutup kerinduan kita akan Tuhan. Saya jelaskan tadi. Waktu kita rindu, kita ingin dipuaskan, datang menyembah Tuhan. Tapi yang kedua, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Manusia hidup tidak dari roti saja, makanan jasmani, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi yang ketiga, waktu kita mengerjakan perkara-perkara rohani, pelayanan-pelayanan, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan kepuasan roh, kepuasan jiwa di situ. Untuk saat ini kita sedang menyembah Tuhan. Mari kita masih punya waktu setengah jam. Sama-sama kita masuk lebih dalam lagi. Nikmati Tuhan, rindu akan Tuhan, sembah Dia.